Kalau di gugatan TUN, hal yang paling penting Anda perhatikan itu adalah apakah objek sengketa itu diwajibkan untuk melakukan upaya administrasi atau tidak, keberatan atau banding administrasi. Anda harus pelajari betul itu, karena upaya administrasi itu ada sengketa administrasi itu tidak membutuhkan keberatan, ada yang membutuhkan keberatan, dan ada yang membutuhkan banding administrasi. Nah, kalau tidak salah ingat saya tadi, penggugat itu skenario-nya itu ada banding administrasi. Ya? Nah, jadi kalau dia ada banding administrasi, maka pengadilan TUN tingkat pertama itu dia tidak berwenang untuk mengadili perkara. Maka putusannya nanti itu pasti NO. Karena kalau upaya administrasi yang masuk pada banding administrasi, maka gugatan itu harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu. Nah, supaya ini kan skenario-nya sudah jalan. Gitu ya. Nanti penggugat itu memperbaiki saja hanya sampai pada keberatan. Itu. Jadi banding administrasi tidak perlu diuraikan. Gitu ya. Kemudian petitum. Coba dilihat petitumnya. Materi petitumnya, Pak. Petitumnya saja yang Anda minta untuk diputuskan. Langsung pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan nomor 662 /Bupati Konawe /8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 662 Bupati Konawe /8/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal penjatuhan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atas nama Amiruddin SPMSI. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Yang kelima, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Hati-hati membuat petitum antara meminta. Jadi begini, itu berbeda. Anda mendalilkan objek sengketa itu cacat apa? Cacat prosedur atau cacat wewenang? Cacat prosedur. Kalau cacat prosedur itu berarti dapat dibatalkan. Gitu ya? Jadi dapat dibatalkan. Maka petitumnya itu adalah meminta kepada majelis hakim agar memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan pembatalan terhadap objek sengketa. Jadi bukan meminta mencabut, tapi meminta untuk membatalkan, menerbitkan keputusan pembatalan. Itu maknanya berbeda dengan menerbitkan keputusan pencabutan. Kalau keputusan pencabutan itu terkait dengan objek sengketa yang terdapat kesalahan di dalam penerbitannya, sehingga itu objek sengketa itu perlu diperbaiki. Artinya kalau perlu diperbaiki berarti perlu dicabut yang lama, kemudian diterbitkan keputusan yang benar, yang baru. Itu ya. Itu catatannya. Kemudian itu di penggugat, kemudian di tergugat. Itu. Nah,
tergugat itu perhatikan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Misalnya, objek sengketa bertentangan dengan pasal berapa. Yang kedua, ada tadi dalilnya bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat itu bertentangan dengan asas apa tadi? Ada 2 asas kalau tidak salah yang bertentangan kan? Itu yang Anda harus jawab dulu. Itu bahwa objek sengketa itu tidak bertentangan dengan pasal sekian. Objek sengketa itu diterbitkan telah sesuai dengan pasal sekian di undang-undang sekian dan tidak bertentangan dengan asas sekian, asas apa yang disebutkan oleh. Intinya adalah apa yang didalilkan oleh penggugat itu harus dibantah oleh tergugat. Dalilnya yang dibantah. Itu jadi jangan dalilnya yang berbeda kemudian penggugat itu mengeluarkan dalil yang baru yang tidak sesuai dengan pokok itu. Itu catatan-catatan. Besok lusa Anda menjadi benar-benar menjadi lawyer atau kuasa tergugat dan sebagainya. Itu. Termasuk itu tadi. Selain membantah asasnya yang didalilkan oleh penggugat, Anda juga perlu menerbitkan menyatakan bahwa objek sengketa itu telah diterbitkan sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Misalnya asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, ya kan? Itu. Jadi tinggal dipilah. Oke, itu aja sih catatan-catatannya. Karena besok itu diagendakan untuk pembacaan kesimpulan dan putusan, berarti mulai sore ini mungkin sampai malam Anda sudah harus mempersiapkan bareng-bareng panitera dengan majelis. Itu jadi malam ini yang harus bekerja ekstra ya panitera dengan majelis. Nah, yang lain penggugat tinggal memperbaiki tadi ya. Itu. Ada hal yang mau disampaikan? Perihal SK yang dikeluarkan tadi itu Pak, kan tadi ahli bilang itu tidak sesuai gitu Pak. Jadi apa perlu kita perbaiki juga untuk SK yang diterbitkan? Jadi objek sengketa tidak boleh berubah. Iya. Ada lagi yang lain? Untuk perbaikan terkait gugatan dan juga jawaban gugatan nanti apakah harus dimasukkan ke kesimpulan masing-masing pihak, Pak? Kesimpulan? Ya. Itu kan tinggal diperbaiki aja kan? Oh, berarti nggak perlu dimasukkan ke kesimpulan nanti? Perbaikannya? Perbaikannya maksudnya? Iya, maksudnya. Ya tetap sesuaikan dengan perbaikan yang tadi. Sesuaikan. Jadi kalau penggugat kan tinggal menghilangkan tadi ada fakta bahwa ada banding administrasi kan, fakta itu dikasih hilang. Hilangkan yang itu, kemudian petitumnya tinggal diperbaiki. Ya kan? Tergugat tinggal memperbaiki, menambahkan dalil gugatan, menjawab dalil gugatan dari penggugat, ditambah dengan Anda mempertegas bahwa objek sengketa ini sudah sesuai dengan prosedur, kira-kira begitu ya, tidak bertentangan, sudah berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Kemudian majelis tadi ada beberapa yang dijelaskan oleh ahli. Nah, yang dijelaskan oleh ahli, kemudian Anda pilih mana yang bersesuaian dengan fakta, mana yang tidak. Selain itu, kemudian analisisnya majelis itu harusnya apa? Ya kan? Itu gambarannya tadi ada fakta, tadi ada ditanyakan mengenai surat elektronik, itu kan? Nah, Anda dalami ketentuannya di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu prinsipnya saat ini itu boleh surat elektronik, penyampaian surat secara elektronik. Bahkan kalau ada perbedaan antara isi surat secara elektronik dengan yang tertulis, maka yang menjadi panduan itu adalah yang tertulis. Itu. Intinya boleh ada tertulis kemudian disampaikan secara elektronik, boleh secara tertulis saja, boleh secara elektronik. Itu. Nah, itu nanti yang akan dipertimbangkan oleh majelis. Jadi fakta yang tadi bahwa penggugat itu penyampaian mengenai izinnya itu dikirim secara elektronik. Nah, nanti dipertegas ketentuan itu di Undang-Undang 30. Ada itu di jenis-jenis keputusan. Termasuk diatur mengenai penyampaian keputusan. Gitu ya. Itu bisa diperdalam lagi. Termasuk fakta yang tadi mengenai objek sengketa. Fakta mengenai objek sengketa yang tadi didalami oleh ahli, ya kan? Prosedur penyusunan keputusan seperti apa. Nah, itu juga harus dipertimbangkan oleh majelis. Nah, kan yang perlu ditambahkan majelis ini adalah sisa fakta yang tadi kan, fakta yang keterangan ahli yang disampaikan tadi oleh ahli. Selebihnya kan di pembuktian, kemudian saksi-saksi itu kan sudah dipersiapkan. Saya lihat di persidangan realnya kadangkala analisisnya tidak sedalam ini. Itu. Jadi ini menurut saya luar biasa, analisis Anda cukup baik. Terutama dari majelis juga berhasil untuk bagaimana memadukan antara kepentingan penggugat dan tergugat, kemudian pada akhirnya memberi putusan. Satu saja yang menurut saya yang perlu dikoreksi di putusan tadi, memerintahkan untuk apa tadi? Putusan akhir tadi. Ya, yang nomor 3, mewajibkan tergugat untuk mengeluarkan keputusan baru mengenai pembatalan. Cukup sebetulnya disampaikan bahwa mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan pembatalan objek sengketa. Bukan menerbitkan keputusan baru. Kalau menerbitkan keputusan baru seolah-olah cacat prosedur terdapat cacat di dalam penerbitan surat keputusan, bukan untuk membatalkan, tapi pencabutan. Itu seolah-olah bahwa ini berkaitan tentang objek sengketa yang mau diperbaiki. Itu aja. Secara keseluruhan ini sangat baik,
semua perangkat sidang juga begitu. Begitu pula dengan panitera, mengantar sidang ini sudah cukup baik, dan tentu saya selaku pembina mata kuliah ini, saya pun termasuk yang di dalam perkara ini saya tidak mau terlalu jauh mencampur soal substansi. Karena kenapa? Saya ingin mengukur adik-adik sekalian terkait dengan bagaimana mengurai, mendiagnosa masalah, gitu kan? Tapi hal-hal yang terpenting saya kira saya sudah koreksi di sidang sebelumnya. Hal-hal yang paling terpenting, misalnya terkait dengan upaya administrasi, saya kira besok lusa kalau Anda benar-benar menjadi bagian dari persidangan, entah menjadi majelis, entah menjadi penggugat atau tergugat, atau menjadi panitera, maka yang paling pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita menangani sebuah perkara itu adalah, khususnya penggugat, khusus untuk penggugat itu adalah pastikan objek sengketa itu memerlukan upaya administrasi atau tidak. Kalau memerlukan, maka upaya administrasi itu upaya administrasi lengkap atau tidak. Lengkap yang saya maksud itu apa, harus ada dari keberatan kemudian ada banding administrasinya. Itu. Nah, kalau itu ada banding, maka kalau Anda menggugat tidak di pengadilan tingkat pertama, tapi langsung di pengadilan tinggi. Itu poinnya. Karena yang membuat gugatan putusan itu dinyatakan tidak diterima itu, pertama mulai berkaitan tentang permasalahan cacat formal di dalam setiap gugatan. Itu salah objek, salah subjek, gitu kan? Salah kompetensi absolut, kompetensi relatif, itu positanya tidak jelas, petitum Anda juga tidak jelas, itu jangka waktu, tenggang waktu gugatan lewat, itu semua itu mengakibatkan gugatan dinyatakan NO, tidak diterima. Itu. Nah, salah satu prosedur yang selalu dilakukan di pengadilan TUN itu adalah dimulai dengan pemeriksaan dismissal, pemeriksaan pendahuluan. Itu tidak majelis tapi hakim tunggal biasanya. Itu untuk memeriksa formil gugatan. Tapi itu kadangkala itu terlewat. Itu artinya di pemeriksaan dismissal itu tidak ditemukan bahwa ada cacat formal. Nanti setelah pemeriksaan pokok perkara baru disadari. Itu makanya di putusan akhir itu masih kadangkala ditemukan putusannya NO, ya kan? Padahal seharusnya di dismissal itu sudah harus selesai, ya kan? Kayak misalnya, andaikan skenario yang di awal itu ada banding, maka putusan dismissalnya itu sudah harus langsung NO, tidak diterima. Itu artinya bisa langsung tergugat itu eksepsi dia. Itu mengenai kompetensi pengadilan yang mengadili. Itu. Nah, itu saya kira untuk catatan kita malam ini. Secara umum semuanya sempurna. Terima kasih tim IT. Dari KPS yang di luar mewakili. Ya, jadi dari KPS ini tidak 100% mendampingi Anda karena
Mereka juga sedang mempersiapkan lomba bulan depan di Trisakti. Mungkin kalau ada teman-temannya yang ikut dari kampus masing-masing, ketemunya nanti di Jakarta, di Trisakti. Itu. Tim dari sini ada 18 orang yang berangkat, plus kemudian di belakang saya perkenalkan Pak Irwansyah. Ini beliau kepala lab di sini. Dia yang punya ruangan ini. Beliau dosen sama dengan saya di hukum administrasi, tapi beliau spesialisnya di pemilu. Itu. Beliau pernah menjadi anggota DPR juga. Itu. Dan saat ini profesinya banyak beliau. Kalah dengan dekan ya. Selain sebagai dosen, sebagai advokat, tenaga ahli di DPR, di Pemda, gitu kan? Nah, beliau juga sekaligus sebagai peneliti, perancang undang-undang. Itu. Jadi beliau dikenal juga sebagai seorang politisi. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau dikoreksi enggak selama proses sidangnya? Baik secara materi, teknis, substansi maksud saya. Ada? Di peraturan sektoral masing-masing. Itu. Jadi misalnya kayak masalah kepegawaian, ada peraturan tersendiri yang mengatur tentang upaya administrasi. Itu. Jadi ada yang mewajibkan banding. Contoh misalnya ya, sengketa pengadaan barang dan jasa. Kalau itu pengadaan barang, maka itu hanya sampai pada keberatan. Itu sanggah namanya. Tapi kalau itu pekerjaan konstruksi, maka itu harus banding. Sanggah banding. Itu. Jadi makanya itu harus ditelusuri di peraturan sektoral masing-masing terkait dengan permasalahan tertentu. Kalau kepegawaian, misalnya ya, kalau pemberhentian status PNS, maka bandingnya di Bapek, tidak ke atasan. Itu pun kalau keberatan tidak kepada pejabat yang mengeluarkan, tapi keberatan itu langsung ke atasan. Itu. Tapi kalau yang tadi memang keberatannya ke pejabat yang berwenang secara langsung. Ya, ada lagi? Oke, cukup ya. Selaku penanggung jawab mata kuliah, kalau ada yang kurang dari saya, mohon maaf. Kemudian saya juga atas nama pimpinan fakultas juga mengucapkan terima kasih Anda memilih Fakultas Hukum UMK sebagai tempat untuk pertukaran pelajar. Oke, cukup dari saya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.